Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar dari rumah. Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar di tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca. Sekarang kita ada di pembelajaran 3. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 3, yang pertama perbandingan pecahan, yang kedua dampak perubahan cuaca, yang ketiga menari burung ketilang. Nah, kita mulai dari perbandingan pecahan seperti ilustrasi berikut. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Nah, ini dia kue coklat dan kue vanila yang diambil oleh Siti. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar, seperti berikut. Jadi, tiap bagiannya bernilai 1/2. Nah, lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar, sehingga masing-masing bagiannya bernilai 1/3. Sekarang, mari bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Nah, ini dia 1/2 bagian kue coklat dan ini 1/3 bagian kue vanila. Lalu kita akan melakukan proses perbandingan. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana cara membandingkan pecahan? Sebelumnya kita ingat dulu cara membedakan tanda lebih besar dari dan lebih kecil dari. Kita lihat cara membedakan tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Nah, tanda ini adalah tanda yang menyatakan lebih kecil dari. Lalu, tanda ini yang menyatakan lebih besar dari. Dan ada tanda sama dengan, yang artinya jika perbandingan pecahan itu bernilai sama. Cara kalian membedakan cukup gampang. Untuk tanda lebih kecil dari, kalian tinggal isi garis di sebelah kiri tanda. Maka terlihat seperti huruf K. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan antara tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Hanya saja saat kalian mengerjakan soal, kalian tidak perlu mengisi garis di sebelah kiri tanda. Ini hanya cara untuk kalian membedakan antara tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Nah, sekarang kita lihat lagi pecahan 1/2 dan 1/3. Untuk melakukan perbandingannya, kita tulis dulu pecahan 1/2 dan 1/3. Di sini Ibu punya cara tanpa mengorek-ngorek perkalian, yaitu dengan cara kalian mengalihkan dengan penyebut pembandingnya. Misalnya nih ya, 1/2. Kita lihat
penyebut pecahan yang akan kita bandingkan dengan 1/2, yaitu 1/3. Penyebutnya adalah 3. Maka, pecahan 1/2 penyebutnya dikalikan 3 dan pembilangnya dikalikan 3. Ingat, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan angka yang sama untuk menyamakan penyebut. Jadi, hasilnya adalah 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 3/6. Selanjutnya kita lihat pecahan 1/3. Nah, penyebut yang akan dibandingkan dengan pecahan 1/3 adalah penyebut dari 1/2, yaitu 2. Nah, sekarang pecahan 1/3 kita kalikan dengan 2. Mula-mula kita kalikan penyebutnya dulu dengan 2. Lalu, karena penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. Sehingga hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi, pecahan 1/3 senilai dengan pecahan 2/6. Yang tidak lupa Ibu ingatkan untuk kalian, dalam penyamaan penyebut, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan atau angka yang sama. Itu kunci dalam penyamaan penyebut. Nah, sekarang kita kembali lagi pada pecahan 1/2 dan 1/3. Di sini kita belum selesai melakukan proses perbandingan. Kita hanya mengetahui bahwa pecahan 1/2 senilai dengan 3/6 dan pecahan 1/3 senilai dengan 2/6. Sekarang kita bandingkan pecahan yang senilai dengan 1/2 dan 1/3, yaitu kita bandingkan pecahan 3/6 dengan 2/6. Mana yang lebih besar? Ya, 3/6 lebih besar dari 2/6. Maka kita beri tanda lebih besar. Jadi, nah kita kembalikan ke bentuk pecahan semula. 3/6 kita kembalikan ke 1/2 dan 2/6 kita kembalikan ke 1/3. Sehingga 1/2 lebih besar dari 1/3. Setelah melakukan operasi hitung penyamaan penyebut, Siti, Lani, dan Dayu menemukan artikel berita. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Nah, jadi di sini terdapat pengertian kata khusus yang harus kalian ingat. Seperti contoh, hijau adalah kata khusus dari warna. Berarti kuning merupakan kata khusus dari warna juga. Seperti itu contohnya. Lalu, istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Nah, di sini yang harus kalian ingat adalah pengertian dari istilah khusus. Selanjutnya kita lihat artikel berita yang ditemukan oleh Lani. Nah, judulnya adalah dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain
Yang pertama flu, yang kedua mimisan, yang ketiga sesak napas, dan yang keempat gangguan pencernaan. Nah, flu adalah penyakit yang menyerang jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat. Jadi, kalau flu itu kita biasanya ditandai dengan bersin-bersin. Selanjutnya kita lihat penyakit mimisan. Nah, mimisan terjadi jika udara terlalu panas. Seperti mimisan itu seperti seperti hidung keluar darah. Nah, itu contoh mimisan. Jadi, darah keluar sendiri dari hidung. Itulah yang dinamakan mimisan. Penyakit berikutnya yaitu sesak napas. Sesak napas terjadi jika suhu udara yang berubah cepat. Nah, sesak nafas ini adalah kalian mengalami kesusahan dalam bernafas. Jadi kalian sulit bernafas. Seperti itu penyakit sesak nafas. Selanjutnya kita lihat penyakit gangguan pencernaan. Nah, contoh gangguan pencernaan adalah diare yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri penyebab diare mudah hidup dan menyebar saat terjadi perubahan cuaca. Nah, ini dia penjelasan tentang penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim pada artikel yang ditemukan oleh Lani. Selanjutnya kita lihat penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, memperbanyak makan sayur dan buah karena sayur dan buah adalah makanan yang bergizi dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh melawan penyakit. Yang kedua, melindungi tubuh dengan pakaian yang sesuai dengan cuaca. Contohnya, saat kalian cuacanya panas, kalian bisa mengenakan pakaian yang tipis. Tapi saat cuaca dingin, kalian harus menggunakan pakaian yang tebal agar kalian tidak mudah terserang flu. Selanjutnya yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penyebaran virus penyakit. Yang keempat, menjaga kebugaran tubuh dengan berolahraga yang cukup. Yang kelima, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Jadi, saat cuaca cerah dan suhu panas, kalian bisa menggunakan pakaian lengan panjang. Tetapi, tetap ingat, menggunakan pakaian yang tipis agar kalian merasa nyaman beraktivitas. Selanjutnya, gunakan masker di sekitar kita yang banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Terlebih lagi sekarang di masa pandemi. Kita wajib menggunakan masker dimanapun kita berada untuk menghindari virus corona. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda dalam waktu yang singkat, bahkan tergolong cepat. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa hari sudah makin sore. Meskipun mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Mereka berjanji untuk bertemu kembali esok hari di balai desa. Siti, Lani, dan Dayu melanjutkan latihan menari. Mereka mengajak Udin, Beni, dan Edo untuk turut serta berlatih menari. Siapapun boleh ikut latihan menari. Nah, sekarang kita lihat latihan menari Siti dan teman-temannya dengan tema tarian burung ketilang. Nah, sekarang kita lihat gerakan yang sesuai dengan lagu burung kutilang. Gerakan ini sesuai dengan bait pertama pada teks lagu burung kutilang yang bisa kalian nyanyikan sendiri di rumah. Gerakannya, miring kepala ke kiri,
tengah, lalu ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Nah, berikutnya kita lihat gerakan yang sesuai bait kedua teks lagu Burung Kutilang. Ya, kalian bisa menyanyikannya sambil menggerakkan kepala dengan menganggukkan kepala. Yang ketiga adalah gerakan yang sesuai dengan bait ketiga pada teks Burung Kutilang. Kalian bisa menyanyikannya sambil menggerakkan kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Dan yang terakhir gerakan ini untuk mengulangi gerakan nomor 2. Gerakan ini sesuai dengan bait keempat teks lagu Burung Kutilang yang bisa kalian nyanyikan dengan gerakan menganggukkan kepala. Nah, pada saat kalian menarikan gerakan yang sesuai dengan lagu Burung Kutilang, bagian tubuh yang paling banyak digerakkan saat menarikan burung ketilang adalah kepala. Nah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.